Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Karena dasar tersebut tentara selalu dibentuk atas dua hal, yakni kekuatan keterampilan bertarung serta ideologi atas keyakinan membela negaranya. Namun tahukah kamu, saat Perang Dunia Kedua berlangsung, ada satu sosok tentara yang bahkan membela 3 negara sekaligus, yakni Jepang, Rusia dan Jerman, yang notabene ketiga negara tersebut adalah negara-negara yang terdiri dari 2 blok yang berlawanan saat Perang Dunia terjadi. Lantas, ideologi manakah yang diperjuangkannya, sehingga dia menjadi tentara pejuang di ketiga negara tersebut? Dialah yang Kyongjong. Agar lebih mudah maka kita akan menyebutnya sebagai Kyongjong. Kyongjong lahir sebagai pria berkebangsaan Korea pada tahun 1920 di sebuah pedesaan kecil di Korea. Sebagai seorang pemuda yang sudah cukup usia, Kyongjong berharap bahwa dia hidup normal menjadi seorang petani di desanya. Namun nasib membawanya ke arah yang berbeda. Anthony Beevor, seorang peneliti sejarah, menceritakan kisah itu dalam situs mailonline.com. Pada tahun 1938, saat itu Jepang merekrut paksa warga Korea bergabung sebagai tentara, di mana pria Korea yang sudah berusia cukup akan dipaksa ikut membela tentara Kekaisaran Jepang di bawah komando tempur Kwantung Army. Kyongjong yang baru berusia 18 tahun, dipaksa ikut bergabung dan kemudian ditugaskan di Manchuria, yang notabene itu merupakan tugas pertamanya dalam Perang Dunia Kedua. Di front itu, Jepang menghadapi tentara Rusia dan tentara demokrasi China. Karena kurangnya pelatihan di medan tempur, Kyongjong kemudian mendapatkan kenyataan pahit pada pertempuran Khalkhin Gol, di mana saat itu ia ditangkap oleh tentara merah Soviet dan dikirim ke kamp buruh melakukan serangkaian kerja paksa. Karena waktu itu Soviet kekurangan pasukan untuk melawan Nazi Jerman, dibuatlah serangkaian uji coba untuk memperkuat pasukan Soviet, termasuk menggunakan tahanan perang sebagai tentara mereka, dan pada tahun 1942, Kremlin setuju untuk menggunakan tawanan perang Jepang sebagai tentara pendukung Soviet. Kyongjong beserta ribuan tahanan lainnya kemudian dijadikan sebagai bagian dari tentara merah dan ikut dikirim ke front timur Eropa untuk bertempur di garda paling depan. Tahun 1943, ia ditangkap kembali oleh pasukan Nazi Jerman di Ukraina pada pertempuran Kharkov ketiga. Dan kali ini, Jerman yang bertempur di banyak front dan mengalami kekurangan sumber daya juga memutuskan untuk merekrut tentara dari tawanan perang. Kali ini Kyongjong dipaksa berperang di bawah bendera Nazi Jerman. Namun tak lama berselang, Nazi Jerman yang saat itu merasa harus memenangkan front tempur barat terlebih dahulu mengerahkan kekuatan tempur besarnya ke kawasan Prancis. Kyongjong kembali ditugaskan di medan laga oleh Nazi Jerman, dan khusus tentara yang direkrut dari tawanan perang Soviet akan menjadi garda paling depan yang ditugaskan menjadi pasukan penjaga benteng pertahanan. Hal itu bertujuan untuk menjadikan tawanan perang sebagai tameng pertama untuk benteng-benteng tentara Nazi di seputaran semenanjung Cotentin di Normandia. Dalam pertempuran tersebut, Kyongjong kemudian ditangkap oleh pasukan terjun payung Amerika pada bulan Juni tahun 1944. Pasukan Amerika awalnya mengira dia adalah relawan dari Jepang. Beberapa hari kemudian Letnan Robert Brewer dari Divisi 101 Airborne melaporkan bahwa anak buahnya telah menangkap orang berwajah Asia yang mengenakan seragam Jerman di sekitar pantai Utah. Karena tidak ada satupun prajurit Amerika yang mampu berkomunikasi dengan mereka, Kyongjong sekali lagi mendapatkan keberuntungannya di mana ia hanya dikirim ke kamp tawanan perang di Britania Raya. Kemudian pada akhir Perang Dunia II, Kyongjong dikirim ke Amerika Serikat dan setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, Kyongjong pada akhirnya dibebaskan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan tinggal secara permanen di negara tersebut hingga kematiannya pada tahun 1992. Kisahnya yang sulit dipercaya tentang bagaimana seorang Kyongjong yang merupakan pemuda biasa dari daerah pedesaan Korea yang tetap ingin bertahan hidup di tengah perang hebat yang terjadi, sulit mengatakan kalau Kyongjong merupakan tentara yang berubah ideologi karena pada kenyataannya Kyongjong hanya ingin bertahan hidup. Semoga mendapatkan informasi baru dari video ini. Jangan lupa klik tombol berlangganan untuk informasi lainnya. Terima kasih.